Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Anggowo Rizky dengan NIM 21020089, jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Rita Ahmajulda MPD beserta rekan-rekan seperjuangan saya. Tak perlu berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi Indonesia yang dapat diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Menurut Nobakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh terdahulu. Hasil perenungan ini semua dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Berikut beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren yang artinya harus saling berhubung satu sama dengan lain secara berurutan. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal. Yang ketiga, filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti permasalahan. Yang keempat, sistem filsafat yang bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan. Selanjutnya masuk kepada materi kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, perbuatan kehidupan sehari-hari bermasyarakat bernegara sesuai dengan pedoman yang ada di dalam Pancasila. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga toleransi satu sama lain. Selanjutnya beberapa kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari filosofinya yang berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Sedangkan Pancasila sebagai genitivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritiki nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai asli Pancasila ataupun nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Berikut prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati sesama pemegang agama, serta bersifat toleran. Yang kedua,
prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang setara. Yang ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi bagi warga negara Indonesia. Yang keempat, sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem ini bahwa demokrasi dapat ditempuh melalui permusyawaratan. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan prinsip ini tidak ada terjadinya kemiskinan lagi. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang terdahulu. Berikut penjabarannya. Sila ketuhanan yang Maha Esa yang digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan dan adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat Indonesia yang ditindas dan dijajah berabad-abad. Ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa perpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun dalam pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Selanjutnya, materi keempat, landasan aksiologis filsafat. Jadi aksiologis merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat sebenarnya dari ilmu pengetahuan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan setia kawan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, bermusyawarah, dan berjiwa besar. Yang kelima, sila keadilan yang mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf apabila presentasi ini jauh dari kata sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.